Terima kasih Anda sudah menonton video ini, dan terima kasih pula untuk dukungan subscribe dari Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, menurut naskah Hikayat Hasanuddin, setelah keributan yang terjadi di daerah Kediri, Sunan Bonang dipanggil oleh Raden Patah untuk datang ke Demak. Setibanya di Demak, ia diberi amanat oleh Raden Patah untuk menjadi imam Masjid Agung Demak. Namun ia menduduki posisi itu tak begitu lama, karena harus pergi ke tempat kakak kandungnya, Nyai Gede Maloka di Kadipaten Lasem, Jawa Tengah. Sedangkan posisi sebagai imam Masjid Agung Demak digantikan oleh Pangeran Karangkemuning yang merupakan saudara iparnya. Di Lasem, Sunan Bonang diminta untuk menjaga dan merawat makam nenek mereka, yaitu Putri Binangti yang berasal dari Campa. Selain itu, ia juga diminta merawat makam Pangeran Wirabraja dan Arya Wiranegara, ayah mertua dan suami Nyai Gede Maloka. Ketika berada di Lasem inilah cara pandang Sunan Bonang berubah. Ia sadar jika berdakwah dengan cara keras, maka orang-orang malah cenderung menolak dan melawan. Oleh sebab itu, ia mulai memanfaatkan seni dan budaya untuk menarik simpati masyarakat. Raden Maulana Ma'dum Ibrahim adalah sosok wali yang mendalami ilmu tenaga dalam. Sunan Bonang terkenal memiliki ilmu yang tinggi. Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan rasanya jika ia memiliki banyak murid yang berasal dari Tuban, Jepara, Pulau Bawean, hingga Madura. Meski banyak memiliki ilmu, yang paling terkenal dari Sunan Bonang adalah ilmu kebatinan. Ia mengembangkan ilmu dzikir dari Rasulullah, kemudian mengkombinasikannya dengan keseimbangan pernapasan. Ilmu itu kemudian dikenal dengan sebutan rahasia Alif Lam Mim, atau bisa juga diartikan hanya Allah yang tahu. Selain itu, ia juga menciptakan jurus bela diri yang gerakannya terinspirasi dari huruf hijaiyah yang berjumlah 28. Jurus-jurus tersebut juga dimaksudkan agar murid-muridnya bisa sekaligus menghafal huruf-huruf yang menjadi penyusun Al-Quran. Kemudian jika sudah mencapai tingkat tertentu, para murid juga diwajibkan untuk memahami isi kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW tersebut. Meski Sunan Bonang hidup di masa ratusan tahun yang lalu, ilmunya masih dilestarikan di Indonesia hingga saat ini. Tepatnya di Padepokan Ilmu Sujud Tenaga Dalam Silat Tauhid Indonesia. Didukung dengan perkembangan teknologi, Padepokan ini menjadi semakin terkenal dan mendapatkan murid yang berasal dari beragam daerah di Nusantara. Raden Maulana Malik Ibrahim mewariskan banyak peninggalan, mulai dari karya sastra, alat musik, kitab sampai resep kuliner. Yang pertama, suluk. Suluk adalah jenis karangan tasawuf yang banyak dikenal masyarakat Jawa dan Madura. Nah, dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Bonang menggunakan berbagai karya seni yang salah satunya adalah suluk. Beberapa karya suluk dari Sunan Bonang yaitu suluk Kederesan, suluk Wujil, suluk Haliyafah, suluk Regol, suluk Wasiat, suluk Bentur, Gita suluk Linglung, Gita suluk Latri, Gita suluk Ing Weruh, Gita suluk Ing Awuh, dan suluk Sunan Bonang. Saat ini suluk diakui sebagai karya sastra yang memiliki nilai keindahan luar biasa. Tak hanya itu, suluk juga mengandung makna yang sangat penting tentang kehidupan. Khusus untuk suluk-suluk karya Sunan Bonang, sekarang tersimpan di Perpustakaan Universitas Leiden, Belanda. 2. Gamelan Jawa. Dahulu alat musik tradisional Jawa yang sering disebut gamelan sangat erat kaitannya dengan agama Hindu. Gamelan selalu digunakan untuk acara keagamaan maupun kesenian, seperti pewayangan, pertunjukan tari, dan lain-lain. Melihat kondisi tersebut, Sunan Bonang jadi berpikir untuk menyisipkan dakwah dalam acara kesenian yang saat itu begitu terkenal, yaitu wayang. Bahkan Sunan Bonang menjadi salah satu dalang yang kemampuannya tak bisa diremehkan. Dalam pementasan wayang yang sering ditampilkan Sunan Bonang, sering memainkan kisah perseteruan antara Pandawa dan Kurawa. Kisah ini ditafsirkan Sang Sunan sebagai peperangan
antara peniadaan atau nafi dan peneguhan atau isbah. Dalam pagelaran wayangnya pula, Sunan Bonang kerap memasukkan pesan-pesan ketauhidan. Selain menjadi dalang, ia juga menggubah tembang-tembang Jawa yang dimainkan menggunakan gamelan Jawa. Salah satu tembang gubahannya yang berjudul Tombo Ati menjelaskan tentang cara mengobati jiwa dengan cara lebih mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Tak berhenti sampai di situ, Sunan Bonang juga menambahkan sebuah alat musik ke dalam rangkaian gamelan. Alat musik ini terbuat dari kuningan dan menonjol di bagian tengahnya. Memang bentuknya mirip dengan gong, hanya saja dalam ukuran yang lebih kecil. Cara memainkannya adalah dengan dipukul menggunakan kayu. Alat musik ciptaan Sunan Bonang itu juga dinamakan bonang, sesuai nama tempat yang menjadi kediaman Sang Sunan, yaitu Desa Bonang di Lasem. Ketiga, kitab puisi dan prosa. Sunan Bonang tak hanya mengajarkan ilmu tasawuf lewat suluk, tapi juga lewat kitab yang ditulisnya. Ya, kitab berjudul Tambihul Ghafilin yang ditulisnya mengajarkan kepada manusia agar dalam menjalani kehidupan selalu dengan kesungguhan dan kecintaan kepada Allah. Hingga saat ini, kitab yang memiliki 234 halaman tersebut sangat digemari oleh para santri. Selain kitab, ia juga menulis beberapa puisi dan prosa. Puisi dan prosa karangannya tertulis dalam buku berjudul Het Boek van Bonang. Buku tersebut juga memuat terjemahan dalam bahasa Belanda. Keempat, resep bubur suro. Masyarakat Indonesia, khususnya orang Jawa, umumnya menjadikan bubur sungsum sebagai hidangan takjil di bulan Ramadan. Namun masyarakat yang berada di sekitar komplek makam Sunan Bonang di Tuban lebih memilih bubur suro sebagai menu takjil. Menurut cerita warga dan penjaga makam Sunan Bonang, dahulu bubur suro dimasak langsung oleh Sang Sunan. Sepeninggal Sunan Bonang, masyarakat sekitar tetap melestarikan bubur suro dengan cara memasaknya setiap hari di bulan Ramadan dengan resep turun-temurun. Meski tergolong hidangan tradisional, popularitas bubur suro seolah tak lekang dimakan waktu. Setelah asar selama bulan Ramadan, warga pasti berbaris rapi untuk mendapatkan jatah bubur suro. Oleh sebab itu, pantas saja jika panitia takjil bisa menghabiskan 25 kg beras, 6 kg daging sapi, 10 kg tulang sapi, dan 10 butir kelapa untuk sekali memasak bubur suro. Agar bubur tetap memiliki rasa dan aroma yang khas, bahan-bahan itu dimasak selama 3 jam dengan kayu bakar.